Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini? Baik, baik sekali. Saya sekali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa penelitian dengan Ibu. Saya juga senang sekali menjadi responden. Saya mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa Ibu adalah pembimbing ABK yang di sekolah ini, dan juga disebut oleh guru-guru yang lain mamanya ABK ya, Bu ya. Benar sekali. Luar biasa, itu suatu sebutan yang menggambarkan karakter orangnya, bahwa Ibu benar-benar paham kondisi anak ABK di sekolah SMP 13 ini. Secara umum saya mau bertanya, kira-kira berapa orang anak ABK yang ada di sekolah ini? Secara umum jumlahnya sebanyak yang benar-benar inklusi ya. Iya. Kan kadang ada yang permanen, ada yang bukan permanen. Iya, temporer ya. Nah, temporer. Itu yang permanen itu jumlahnya ada 38 siswa. 38. Iya, siswa. Itu tersebar dari kelas 7 sampai kelas 9. Iya, kelas 7 sampai kelas 9. Jadi benar-benar SMP 13 sudah menerapkan sekolah yang inklusif ya, Bu ya. Kami ini sekolah yang menerima keberagaman ya, keberagaman baik sosial, agama, termasuk di sini tentang kemampuan dan hambatan siswanya. Jadi rata-rata siswa yang inklusi di sini itu siswa yang punya hambatan dalam belajar yang sifatnya permanen malahan. Ya. Berarti tidak hanya dari segi kekurangan ya atau cacatnya, tapi juga hambatan belajar seperti susah membaca dan lain sebagainya. Iya, itu juga ada. Nah, kalau boleh tahu, Bu, dari tahun berapa SMP 13 ini menjadi sekolah inklusi? Dari tahun 2016. Lumayan lama. Tapi saya di sini baru masuk 5 tahun. 5 tahun. Baru mau masuk 5 tahun. Jadi sebelum saya tidak ada yang namanya GPK, itu nggak ada. Jadi guru itu ikut pelatihan ya, hanya sekedar pelatihan aja kayak gitu ya. Nah, jadi baru ada istilah GPK itu setelah saya mengikuti pelatihan. Berarti Ibu benar-benar sudah disiapkan oleh sekolah ya untuk menjadi guru pendamping anak ABK, didukung oleh skillnya melalui pelatihan atau workshop ya, Bu ya. Nanti tanggal 11 kami mau pelatihan lagi. Pelatihan lagi, Bu? Pelatihan lagi selama 1 bulan, 1 minggu. Nah, ini pelatihan ini diadakan oleh Dinas Pendidikan kah atau langsung dari pusat? Langsung dari pusat. Dari pusat. Dari pusat. Jadi artinya sekolah ini benar-benar sudah siap untuk menjadi sekolah yang inklusif, unggul untuk mendampingi pembelajaran proses yang ada di lapangan. Kan dalam pelatihan ini saya sebagai seorang DPK diminta mengajak rekan-rekan sejawat. Jadi maksudnya jangan jumlah siswa itu kan banyak. Iya, Bu. Nggak akan terladeni kalau hanya satu GPK-nya. Jadi dengan saya melibatkan banyak teman-teman, nantinya ini rencana ke depannya kita saling berbagi tugas. Jadi ada misalnya GPK yang kelas 7, GPK kelas 8, GPK kelas 9. Itu harapan ke depannya. Jadi ada wakil-wakilnya. Jadi nanti kami lebih terkonsentrasi ya per jenjang. Berarti ada pengembangan ke depannya ya, Bu ya, yang awalnya tidak ada, kemudian Ibu disiapkan untuk menjadi GPK-nya satu orang, dan kedepannya mau dikembangkan per jenjang. Iya, jadi saya mengajak rekan saya, ada 6 orang yang mau. Itu kemarin itu pancingannya saya ikut, saya mau mengajarin ya. Kalau kamu nggak ngerti nanti saya yang ngajari, saya yang bimbing, saya ikut. Yang mereka mau ikut karena pancingannya saya. Berarti dari segi SDM udah mau disiapkan ya nih, Bu ya, mau dikembangkan. Nah, dari segi ABK-nya itu sendiri, Bu, selama Ibu sebagai GPK-nya ini lumayan banyak ya, 38 sekarang nih. Ada kendala-kendala enggak yang Ibu hadapin sebagai orang tuanya ABK, Bu? Ada sih kendala yang saya hadapi di sini, terutama ilmu kami kan masih terbatas ya. Jadi beberapa kali pernah saya ungkapkan ketika ada pertemuan forum, misalnya dipanggil di kelas kota, bahwasanya untuk seperti mengatasi masalah anak yang autis, anak yang
tantrum, kayak anak ADHD, kami ilmunya belum sampai ke sana, atau anak yang tunawicara, ya. Nah, kami ilmunya belum sampai ke sana. Jadi ilmu kami itu untuk anak yang tersebut, kalau kami intuisi aja. Jadi intuisi, anak itu takutnya apa, kelemahannya apa, nah itu kami gunakan untuk mengatasinya sementara ini. Masih secara konvensional lah ya. Iya, konvensional, iya. Nah Bu, saya mau tanya ini lebih detail lagi mengenai ABK-nya dalam proses pembelajaran. Selama ini ada kendala nggak yang dialami oleh anak tersebut? Kemudian bagaimana solusinya? Salah satunya aja gitu. Jadi di sini mencoba sesuatu yang baru tidak mudah, Bu, ya. Benar. Jadi selama ini kami kan membolehkan, selama ini ya, membolehkan menggunakan kurikulum yang sama. Selama ini kurikulum yang sama. Kemudian setelah adanya GPK, saya diberi pembelajaran bahwasanya untuk anak berkebutuhan khusus itu dibuatkan modul atau RPP tersendiri sesuai dengan hambatan yang mereka miliki, ya. Nah, itu untuk mengenalkan metode yang seperti itu tidak mudah, kita butuh beberapa waktu, perlahan, ya. Nah, jadi di sini untuk identifikasi aja, contohnya untuk mengidentifikasi anak itu kan mestinya setiap guru yang mengidentifikasi. Di sini masih ada anggapan itu tugasnya GPK. Oke, jadi karena saya menghadapi hal seperti itu, saya ambil jalan tengah. Saya yang mengetik, tapi gurunya saya minta di dekat saya. Itu kan jalan tengahnya, ya. Iya. Oke, jadi saya ngetik, anak itu gimana, mereka cerita, saya langsung ketik datanya, hasil kelemahannya gini, oh ini, jadi saling sharing hasil dari sharing mereka, data dari mereka, termasuk data. Jadi ketika mengamati siswa tadi, selain gurunya, saya juga ikut, karena mereka kan belum mengerti caranya, istilahnya. Kita berdua saling sharing, mungkin beberapa guru, akhirnya dapat kita mengidentifikasi. Nah, dari identifikasi itu nanti kita melakukan asesmen, ya. Nah, ini perlu nggak modul tersendiri? Nah, di sini saya kebetulan mencoba, ya, karena membuat modul yang tersendiri itu kan nggak mudah. Benar. Jadi di sini kemarin saya membuat sendiri, jadi modul saya berbeda dengan yang lain. Saya menggunakan modul akomodatif, ya. Nah, di sini ternyata, ya, ketika akreditasi, ketika monet, ya, kemudian ketika PPG, ya, itu yang ditanyakan modul akomodatif. Ini tuh hal menarik sekali ini, Bu. Ya, jadi karena ini kemudian ditanya kan, ketika akreditasi tanya modul akomodatif di mana? Saya keluarkan modul saya. Oh, berarti sekolahnya sudah ada modul akomodatifnya. Saya jujur bilang dengan mereka, modul akomodatif untuk yang keseluruhan itu memang yang punya hanya saya. Tapi tiap guru ada, tetapi bukan per tiap semester. Iya. Mereka hanya baru mencoba, ya, hanya 1 kali pertemuan saja. Mereka alhamdulillah mau belajar intinya, ya. Iya. Oke, itu pun tidak semua guru, hanya beberapa guru yang mau. Tapi menurut asesor sudah lebih lumayan, termasuk yang dari BPUP juga mengatakan sudah lebih lumayan. Keuntungan saya di sini adanya PPG ini. PPG ini mengharuskan mereka membuat modul akomodatif. Minta ajarin, ya. Oke, nah, karena banyak sekali mereka yang bertanya tentang modul akomodatif. Kemarin di bulan Oktober kami mengadakan IHT. Dan di IHT tersebut saya mengajarkan modul edukasi atau modul akomodatif dengan harapan nanti ke depannya bisa secara keseluruhan. Itu kan perlu perlahan. Alhamdulillah sudah banyak yang mau menerima. Ya. Bu, saya lebih bertanya kekhususan, ya. Artinya Ibu sudah berkolaborasi dengan guru-guru berdasarkan pengalaman yang pelatihan, workshop.
sudah mampu membuat modul akomodatif. Nah, itu kan sudah menularkan ke beberapa guru yang memang belum secara seutuhnya, tapi sudah pertemuan sudah ya. Nah, bagaimana dengan PJOK sendiri, Bu? Apakah guru-gurunya juga sudah membuat modul akomodatif atau LPP-nya, atau memang masih banyak berkolaborasi? PJOK belum. Kebetulan belum PJOK. Berarti ini suatu PR yang besar itu. Tapi saya kemarin minta dengan mereka, kita harus belajar. Nggak mungkin enggak, karena sekolah kita sekolah inklusi. Oke, mungkin semester ini, tahun ini yang ditanyakan hanya 1 mapel, kata saya bisa mewakili. Itu ke depannya diminta 2 mapel, 3 mapel, 10 mapel, ya mungkin saya membuatkan semua. Apalagi itu bukan bidang saya. Iya. Artinya Ibu sebagai PDBK-nya akan mendorong guru-guru mampu membuat modul akomodatif, termasuk PJOK itu sendiri termasuk guru-guru muda terutama yang saya tekankan. Jadi kalau yang sudah setengah lanjut, setengah tua, saya maklum kadang-kadang. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya akan menanyakan tentang personalnya anak PDBK ke Ibu lagi. Kan Ibu tadi ada identifikasi ya, kolaborasi dengan guru mata pelajaran, guru mapel ya, guru mapel terutama walasnya ya. Sepengalaman Ibu dan selama di SMP 13 ini, bagaimana umpan balik yang diberikan oleh anak terhadap interaksi belajar? Umpan baliknya misalnya dalam belajar, misalnya mengikuti misalnya di kelas Ibu sendiri ya. Nah, jadi saat diberikan materi dia mampu nggak memberikan respon? Kita tergantung siswanya, Bu ya. Anak-anak ABK kadang-kadang ke saya ada yang moodnya kalau lagi bagus, dia respon, dia mengikuti, dia antusias. Tapi kalau dari rumah dia moodnya nggak bagus, itu terbawa sampai ke kelas dia moodnya nggak bagus. Suasana sangat menentukan. Sangat menentukan. Tapi dari awal masuk sampai misalnya di hari ke-7-nya mungkin belum bisa respon, 8, nah itu ada peningkatan ya Bu ya? Iya, biasanya kami mengajak SBK dulu, diajak dulu istilahnya tuh anak itu senang dulu, nanti dia perlahan dia akhirnya mengikuti mau ya sama kayak suasana hati kita lah, kalau lagi bete gimana. Baik Ibu. Nah, kalau di kelas sendiri Bu, nah bisa nggak kita libatkan anak ini dalam tanggung jawab kelas, misalnya berbagi tanggung jawab piket atau dalam pelaksanaan upacara? Bisa. Ada ABK di sini yang menjadi petugas upacara, tapi tidak semua ABK ya. Kita melihat jenis-jenisnya. Jadi kalau yang selagi dia masih bisa untuk diikutkan, kami ikutkan. Termasuk ketika kami mengadakan acara penyambutan tamu, itu kami juga melibatkan ABK untuk penyambutan tamunya. Tapi bisa kita libatkan ya, ada potensi dalam dirinya, tapi dengan cara yang sederhana. Nah, misalnya hanya sekedar kibar-kibar bendera. Tapi kalau nggak mau suruh tari tanda, ya mereka nggak bisa. Kayak sekedar kibar bendera bisa. Kemudian Bu, dia bisa bekerja sama ya dan berkompromi dengan kawan-kawan sekelasnya. Bisa, karena kita kan kalau dalam kegiatan di kelas itu ada kegiatan diskusi kelompok, kerja kelompok ya. Kelihatan sekali terutama kalau pelajaran biasa itu kan kelompok diskusi. Kalau dalam proyek itu misalnya kita mengerjakan sesuatu ya, kita kelompok juga. Itu saya tekankan untuk berbagi tugas. Tapi di sini porsinya, misalnya kalau ada pinter buang, nah yang untuk yang siswa PDBK mewarnai atau dia hanya menebalkan. Nah, intinya dia ikut. Berarti Ibu sudah menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing anak PDBK. Benar. Nah, dalam belajar dia bisa bersabar nggak? Bisa betah atau fokus? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau anak ADHD itu terutama yang kalau sudah mendekati jam istirahat sama mendekati jam pulang dia udah gelisah. Nggak sabaran. Nggak sabar. Yang awalnya fokus itu bisa buyar. Nah, di kelas itu kan ada bermacam-macam ya.
ada nggak bisanya temennya yang mengandalkan anak ABK yang ada di kelas itu, misalnya si A ini lebih bagus, ada nggak kawan-kawannya mengakui keunggulan dari kawan ABK-nya? Ada, kalau kayak anak ABK yang kelas 4 itu pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris dia ya. Iya. Ya. Kemudian pinter matematika Bagus. pinter, sampai kata guru kita mau kasih nilai berapa ya. Jadi dikasih soal yang sulit pun dia masih bisa jawab. Mampu. Iya. Tapi tidak semua ABK seperti itu. Iya. Ada kelebihannya, khususannya. Ada lagi kayak yang kemarin, tapi udah pindah ke Jakarta itu ya, itu ABK Speak Delay. Dia pinter IT. Wow. Pinter IT, jadi ceritanya ya saya ini orangnya gaptek juga. Jadi ketika saya mempelajari sesuatu, saya kotak-katik di kelas ya. Nah dia menekan, memang saya belum membiarkan anak ABK menekan nggak apa-apa. Iya. Cuma ganggu atau enggak ya, saya lirik-lirik ya. Ditanya, ibu, apa? Itu saya bisa, katanya. Kamu bisa? Iya, coba, kata saya. Coba. Ternyata bisa, dia ngajarin saya. Wow, luar biasa. Berarti dia ada keunggulannya masing-masing ya. Ternyata setelah saya pelajari, saya tanya-tanya, ayahnya orang IT memang. Ajar, kata saya. Kemudian enggak Bu ya, Ibu tadi udah menjelaskan belajar menjadi pemimpin dalam artian di kelas itu dia tadi ada yang mampu sebagai petugas upacara, menyambut tamu ya Bu ya, berarti dia sudah juga belajar menonjolkan dirinya terutama di memimpin ya Bu yang maju ke depan. Nah ini saya mau menanyakan lagi terkait dengan social skill-nya Ibu anak ABK yang ada di sini. Ada beberapa poin. Yang pertama itu, apakah anak ABK di sini bisa membantu orang lain atau respon dengan kondisi yang membutuhkan bantuan? Ada. Dengan temannya atau dengan guru? Jadi ini kejadian 2 tahun yang lalu. Ini sama-sama anak ABK. Iya ya. Jadi anak ABK ini nggak dijemput, dia nangis. Iya ya. Teman yang satunya bilang, rumah kamu di mana? Nanti saya pesan lewat aplikasi. Ya. Dan berarti dia pegang handphone Dia ya Bu? pegang handphone. Jadi ketika itu saya kan cepat dekat karena ada yang nangis. Tanya-tanya. Terus kata yang temannya ini bilang, sudah saya pesankan, aman. Saya tahu alamat rumahnya, saya pesankan. Kamu, kata saya, siapa yang mesen? Saya, Bu, saya bisa, coba lihat ini. Saya lihat alamatnya bener ya. Nanti sampai nggak ke rumahnya, kata saya, nanti nggak sampai. Sampai Bu, katanya. Jadi saya tungguin ya. Saya tanya, nanti saya minta nomor HP orang tuanya, saya telepon ya. Bu, alamat rumahnya bener nggak di sini? Bener, bla 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 bla. Kenapa belum dijemput? Kelupaan katanya ya. Tolong Bu, nanti ya anaknya ini kami naikkan Maxim. Tolong nanti di rumah disambut, ditunggu. Nomor Maximnya ini, nomor HP-nya ini ya. Kita khawatir kan nggak sampai Bu. Ini tanggung jawab kita. Iya. Cuma salut saya sama-sama ABK ini Yang membantu teman ABK? Iya, sama-sama ABK membantu. Kemudian dia dalam suasana itu bisa senang dengan teman, menyukai orang lain di lingkungannya. Iya. Apakah guru favoritnya, temannya, atau bisa bergaul? Bisa bergaul. Bisa ya, berarti bisa menyukai orang. Berteman juga berjalan dengan baik ya Pak. Nah, untuk mengenal orang lain ada nggak yang masih tertutup atau bagaimana? Ada untuk anak yang kayak autis ya, kelas 7-3 itu. Dia kalau dengan orang baru takut, masih protek ya? Ya protek, dia takut dengan orang baru. Jadi termasuk saya ya, dia takut dengan saya karena saya kan nggak ngajar di kelas itu. Jadi supaya anak tersebut nggak takut, saya sering mampir ke kelas itu, hanya sekedar menyapa, hanya sekedar say hello. Lama-lama nggak lagi dia takut, mendekat dia. Jadi kita harus pendekatan. Untuk kelas-kelas yang tidak kita masuk itu memang kita harus pendekatan. Nah kemudian Bu, ini kan
kan sekolah inklusif ya Bu ya. Iya. Saya mau nanyain ini agak sensitif ya. Ditemukan persamaan bersama dengan individu lain. Artinya anak reguler bisa menerima anak ABK, kemudian anak ABK juga merasa dia itu tidak berbeda dengan yang lain. Kira-kira di sekolah ini bisa nggak menerima keberagaman itu? Bisa karena di sini kita kan juga menerapkan teman sebaya, jadi supaya anak itu tidak ketergantungan dengan guru ya, guru kelas, guru wali kelasnya, termasuk saya ya. Jadi kita di sini melibatkan teman-teman sebaya ini untuk dalam keseharian. Jadi anak ini nantinya kami siapkan supaya bisa mandiri, ya. Satu lagi Bu ya, karena anak ABK kan biasanya tidak terlepas dari kerjasama kita pihak sekolah dengan orang tua ya. Bagaimana, ada terkendala nggak interaksi anak ABK yang di sini ini komunikasinya di rumah? Maksudnya kan ada yang nggak tinggal dengan orang tua, apakah itu ada? Alhamdulillah selama ini rata-rata mereka tinggal dengan orang tua. Berarti komunikasinya bagus dengan orang tuanya. Bagus. Cuman ada satu di sini, menurut kami anak itu ABK ya, dilihat dari cirinya, kami konfirmasi dengan orang tuanya seperti tidak menerima. Belum siap punya anak istimewa. Ini sepertinya cirinya ABK itu, tolong diperiksakan di psikolog, orang tua juga menerima. Belum bisa menerima. Baik Ibu, terakhir saya mau menanyai bagaimana dinamika kelompok dan dampak emosional dari anak reguler dan ABK ini. Artinya ada, kalau dari anak yang reguler rasa syukurnya atau bagaimana dia menerima kondisinya. Ternyata ada orang yang lebih belum beruntung nih dari sekian. Jadi di sini kalau dalam dinamika kelompok, di sini kami selalu menerapkan bahwasanya manusia itu kondisinya semuanya istimewa. Tapi di sini istimewa dengan plus dan minus. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita terima. Kita selalu mengajarkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Ini wawancara Maaf agak berisik. Nggak apa-apa Ibu, terima kasih. Sekali lagi mohon dampingan Ibu selama Jadi kalau nggak bisa hari Selasa, boleh juga hari Kamis. Siap Ibu. Boleh aja.